Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, ampunan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, ya, di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, dan setiap orang dari kaum mukminin yang setia mengikuti dan meneladani beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pagi hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita, ya, setelah terhenti cukup lama, Pak, ya. Terakhir bulan apa tuh? Bulan Juni ya mungkin ya. Seingat saya bulan Juni. Dan Masya Allah sudah cukup banyak perubahan yang kita alami, ya. Termasuk saya pribadi juga sempat mengalami juga itu sakit waktu awal PPKM bulan Juli itu, ya, sakit, ya, sempat positif juga sekeluarga, dan luar biasa memang rasanya tuh, kalau belum merasakan memang belum tahu. Dan alhamdulillah Allah, ya, masih memberi kesempatan saya untuk banyak bersyukur kepadanya dan juga memperbaiki kualitas iman serta amal soleh saya. Jadi Allah masih berikan saya usia hingga saat ini. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di sini. Ya, sementara kakak kandung saya sendiri kemarin meninggal dunia, Pak. Ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Waktu sekitar bulan Juli itu, di penghujung bulan Juli kurang lebih, atau di pertengahan bulan Juli, saya lupa persisnya. Baik, jadi bagaimanapun, ya, alhamdulillah kita bersyukur yang masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi sisa umur kita ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kekuatan untuk dapat memanfaatkannya sebaik mungkin, dan juga tetap diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin jamaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan terakhir, ya, saat kita berjumpa di beberapa bulan yang lalu, tema pembahasan kita waktu itu adalah tentang, ya, bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim dari surah Al-Fatihah, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, intinya yang disampaikan waktu itu adalah tentang status dari bismillahirrahmanirrahim itu, apakah dia termasuk dari surah Al-Fatihah atau bukan, ya. Bahkan apakah dia itu termasuk bagian dari Al-Qur'an yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam atau bukan, ya. Nah, jadi pembahasannya waktu itu dimulai dari sana. Jadi kalau kita ulangi beberapa bagiannya dari materi yang sudah disampaikan, mungkin dapat saya rangkumkan sebagai berikut. Pertama, kita mengetahui bahwasanya para ulama bersepakat bahwasanya jumlah ayat dari surah Al-Fatihah itu adalah 7 ayat, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Hijr ayat ke-87, yaitu
walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Sungguh ya, kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Jadi sab'an artinya 7. Minal mathani, al-mathani itu adalah apa yang dibaca atau bacaan yang dibaca berulang-ulang. Kemudian wal Qur'anal azim, dan seluruh Al-Qur'an yang agung. Ini maksudnya menegaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah SAW seluruhnya. Dan di antara Al-Qur'anul azim itu ada satu yang Allah istimewakan darinya, yaitu bacaan dari Al-Quran yang dibaca secara berulang-ulang dan jumlahnya adalah 7 ayat. Dan sah dari Rasulullah SAW bahwa beliau menafsirkan makna sab'an minal mathani itu atau as-sab'ul mathani itu adalah suratul Fatihah atau Fatihatul Kitab. Jadi ini tafsirannya dari Rasul SAW. Jadi yang dibaca berulang-ulang adalah surah Al-Fatihah dan jumlahnya 7 ayat. Dan berdasarkan ayat ini tadi atau keterangan ini tadi, maka para ulama seluruhnya sepakat surah Al-Fatihah 7 ayat. Nah, namun kemudian para ulama berselisih setelah menyepakati jumlah 7, mereka berselisih dari mana dimulainya surah Al-Fatihah itu. Apakah dari Bismillahirrahmanirrahim yang memang termaktub di awal mushaf Al-Quran dari sejak zaman Rasul SAW hingga kemudian penulisannya di masa sahabat, masa ya Abu Bakar, kemudian masa Utsman bin Affan salin kembali mushaf Al-Quran dan dibagikan ke seluruh negeri yang ada pada masa itu sudah termaktub memang Pak, tertulis. Hanya saja ya, ada sekalangan ulama dari sejak zaman dulu itu yang memahami bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini bukan wahyu. Jadi artinya bukan bagian dari wahyu Al-Quran, melainkan dia ditulis atas arahan Rasul SAW karena ya memang kebiasaan Rasulullah SAW kalau menulis tulisan itu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ditetapkan oleh para sahabat yang menulis. Dan juga Bismillahirrahmanirrahim ini disepakati oleh para ulama bahwa dia adalah merupakan penggalan dari sebuah ayat dalam satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naml. Ya, surah yang mengisahkan tentang adanya tentara Nabi Sulaiman atau Nabi Sulaiman bersama tentaranya, bala tentaranya yang banyak. Kemudian saat mereka melintasi sebuah kampung yang di situ ada komunitas semut yang tinggal, Pak. Jadi sebagaimana nama surahnya, surah An-Naml, surah semut. Surah yang di dalamnya terdapat kisah tentang semut. Nah, ada apa nih semut sampai namanya diabadikan menjadi nama surah Al-Quran? Nah, semut ini ya tinggal di satu permukiman gitu, bersama-sama satu komunitas. Nah, kemudian seekor semut dari mereka, dari para semut ini mengingatkan semut-semut lainnya agar berhati-hati dan waspada supaya tidak terinjak oleh ya bala tentara Nabi Sulaiman. Ya. Nah, jadi ini kisahnya tentang keutamaan dari Nabi Sulaiman, kemudian apa-apa yang Allah karuniakan kepadanya, di antaranya bahwa beliau ini memiliki bala tentara yang begitu banyak termasuk dari bangsa jin. Nah, jadi saat beliau bersama tentaranya lewat melintasi satu kawasan itu ya akan banyak sekali yang melintas, sehingga semut-semut ini pun khawatir kalau sampai mereka menginjak ya seekor dari semut-semut ini tanpa ya menyadari.
Nah, maka anggap saja mungkin ini kepala suku semut nih, Pak. Ya, dia mengatakan kepada kaumnya, katanya, "Apala yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun." Jangan sampai Nabi Sulaiman dan tentaranya itu menginjak kalian sedang mereka tidak menyadari. Jadi Nabi Sulaiman dan tentaranya tidak ada maksud sebenarnya menyakiti siapapun. Tapi karena ini ya rombongan pasukan, ya dikhawatirkan. Nah, di antara kisah yang Allah kisahkan di dalam kisah Nabi Sulaiman ini adalah ketika burung hudhud itu, ya, ini informannya Nabi Sulaiman. Jadi beliau sempat menghilang saat dicari-cari tidak ada. Nah, ternyata beliau ini sedang terbang jauh, ya, melakukan eksplorasi gitu, melihat-lihat keadaan di berbagai belahan bumi. Nah, kemudian dia mendapati ada satu kaum di wilayah Sabak sana, di wilayah Yaman, yang dipimpin oleh seorang ratu, yang mana ya mereka ini melakukan kesyirikan, artinya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah matahari. Nah, kemudian burung hudhud ini kembali menemui Nabi Sulaiman dan menceritakan tentang ihwal mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah matahari. Nah, maka kemudian Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada mereka, mengajak mereka untuk ya masuk Islam, mengajak mereka untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Nah, dalam surat yang ditulis Nabi Sulaiman kemudian dibaca oleh Ratu Saba itu, atau yang biasa kita kenal dengan Ratu Bilqis, Ratu Yaman pada masa itu, ya. Dalam surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman dan kemudian dibacakan oleh Ratu Bilqis itu, dikatakan di sana, ya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau berkata kepada jajaran mungkin menterinya seperti itu, Pak, ya, pada masa itu, ini saya dapat kiriman surat, sepucuk surat dari seseorang, dan di sini tertulis dari Sulaiman dan dibuka dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ada ungkapan Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan penggalan dari sebuah ayat dalam surah An-Naml. Bisa dicek nanti. Nah, kemudian ada lagi Bismillah yang ditulis di awal Al-Quran, di pembukaannya. Dan kemudian di setiap surah setelah surah Al-Fatihah, selain surah At-Taubah atau surah Bara'ah. Ya, surah At-Taubah atau sebutan lainnya surah Bara'ah. Baik, ini juga menarik sebenarnya Bapak-bapak sekalian, ya, tentang nama-nama surah ini. Nah, dalam Al-Qur'an, ya, ada sejumlah surah di dalam Al-Qur'an yang memiliki lebih dari satu nama. Jadi kadang disebut At-Taubah, kadang disebut Bara'ah. Disebut At-Taubah karena memang pembahasan-pembahasan tentang pertaubatan di dalam surah tersebut itu sangat menonjol. Ada sekian kali pengulangan dalam ayat-ayatnya tentang arahan untuk bertaubat. Nah, kemudian disebut surah Bara'ah karena ada kata Bara'ah di ayat pertamanya, Bara'atun minallahi wa rasulihi, ya. Jadi dikatakanlah surah Bara'ah. Dan kalau dipelajari sebenarnya dari sisi pendalilan atau dari sisi riwayat-riwayat yang menopang nama-nama tadi, ya, kemarin kita sempat mengkaji itu di Kementerian Agama dan memang sedang dilakukan pengkajian ini nama-nama surah, khususnya nama-nama surah yang ditetapkan dalam mushaf Al-Quran standar Indonesia. Ya, mushaf yang banyak nih, ada nggak di sini, Pak? Mushaf yang lama tuh, Pak, itu mushaf punya kita tuh. Memang mushaf punya negeri kita, disebutnya mushaf Al-Quran standar Indonesia. Ya, yang menyusun dulu adalah para ulama kita nih. Nah, tapi memang mushaf tersebut terbit tanpa, ya,
ada naskah akademik yang menguatkan beberapa sisi darinya, di antaranya tadi pilihan nama-nama untuk surah-surahnya. Nah, karena apa? Karena nama-nama surah ini kadang-kadang ada yang lebih dari satu jumlahnya. Sehingga ya kalau ada naskah akademik pendampingnya, kita bisa melihat acuannya. Oh, kenapa untuk surah ini dipilih nama ini? Kenapa untuk surah yang ini dipilih nama ini? Begitu, Pak. Ya. Nah, ini yang sekarang sedang dikerjakan, sedang kita kerjakan, sedang kita garap, sedang kita susun tulisan tentang ini. Jadi penguatan untuk pilihan nama-nama yang digunakan dalam mushaf standar atau mushaf Al-Quran standar Indonesia. Ya, dan kajiannya menarik. Nah, untuk surah Taubah atau Baroah ini, kalau dari sisi riwayat-riwayatnya itu yang banyak itu adalah namanya surah Baroah. Nah, tapi sebagian juga besar ulama menamakan dengan surah At-Taubah. Nah, juga ada surah-surah lain seperti surah Al-Isra, ya, ada nama lainnya surah Bani Israel, ada surah Muhammad yang punya nama lain surah Al-Qital. Nah, seperti ini, Pak. Ya. Dan nama-nama ini kebanyakannya adalah berdasarkan arahan dari Nabi SAW, dan sebagiannya lagi berupa ijtihad dari para sahabat Rasul SAW. Ya. Nah, ini kalau bagi kita khalayak kaum muslimin yang umum bagus untuk tambahan wawasan. Nah, terlebih kita nggak akan bingung kalau misalnya menemukan dalam Quran tertentu, mushaf tertentu, penamaan surahnya nanti berbeda dengan di mushaf lain, Pak. Nanti bingung kalau nyari surah, misalnya apa? Nyari surah Ghafir di sini. Di sini dicari nggak ketemu, Pak, di indeksnya. Kok nggak ada surah Ghafir? Setelah surah Az-Zumar, di sini Ghafir, di sini Al-Mu'min. Loh, kok beda nih? Surahnya di sini Ghafir, setelah Zumar di sini Al-Mu'min. Yang benar mana ini gitu, Pak? Nah, ini kan bahasan tentang nama-nama tadi. Nah, semoga aja nanti Allah mudahkan untuk ya bisa segera rampung tulisan atau penelitian yang sedang kita lakukan dan bisa diterbitkan dan dibaca sehingga bermanfaatnya dibaca oleh khalayak kaum muslimin di negeri kita ini dan bermanfaat bagi semua insyaallah. Nah, jadi Al-Fatihah di awalnya ada Bismillahirrahmanirrahim, dan juga di awal setiap surah setelahnya kecuali surah At-Taubah atau surah Baroah. Ini memang tertulis, Pak, dari sejak dulu. Ya, dari sejak awal dulu masa para sahabat Rasul SAW memang tertulis. Tapi persoalannya di kalangan ulama adalah apakah memang bismillah yang tertulis di awal setiap surah ini ya merupakan bagian dari surah tersebut atau bukan? Terutama yang di surah Al-Fatihah ini. Apakah dia ini termasuk dari surah Al-Fatihah atau bukan? Ya. Dalam hal ini para ulama ya berbeda pendapat menjadi 3 kelompok. Yang pertama, dan ini waktu itu juga sudah sempat diuraikan, ini nanti saya tambahkan lagi dengan materi yang masih terkait dengannya, tapi kita ulangi dulu. Yang pertama, di kalangan para ulama ada yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal Al-Quran, di awal surah Al-Fatihah dan juga di awal setiap surah setelahnya selain surah Taubah tadi, ini bukan Quran. Artinya tidak termasuk dari Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Jadi ini ditulis berdasarkan arahan Rasul SAW di awal surah Al-Fatihah sebagai pembukaan. Dan di awal setiap surah itu sebagai apa? Pemisah antara satu surah dengan surah lainnya. Nah, jadi konsekuensinya menurut kalangan yang ini, Bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian dari surah Al-Fatihah dan tidak boleh dibaca di dalam sholat fardu terutama. Nggak boleh dibaca. Karena yang dibaca di dalam sholat fardu adalah ya apa yang merupakan Quran dan ada alasan, ada acuannya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam Malik bin Anas
ya dan beberapa ulama yang sependapat dengan beliau, ya biasa kita sebut Imam Maliki, ini mazhab Maliki. Dan pendapat mereka ini pun menurut pemahaman mereka diperkuat oleh ya beberapa riwayat yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Kata Anas bin Malik itu, "Shallaitu khalfa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar. Fakanu yastaftihuna ya al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin." Saya salat, kata Anas, karena Anas ini kan waktu Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia pun masih remaja. Jadi saya sudah pernah sholat di belakang Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasul wafat, saya sholat di belakang Abu Bakar. Maksudnya saat Abu Bakar menjabat sebagai khalifah. Kemudian setelahnya lagi Abu Bakar wafat, saya sholat di belakang Umar ibnul Khattab saat beliau menjadi khalifah. Dan semua mereka itu ya memulai bacaannya di dalam sholat dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ada redaksi lain dari riwayat ini, kata Anas bin Malik, ya, saya sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka seluruhnya ya tidak terdengar sama sekali dalam sholatnya membaca ya selain Alhamdulillah Rabbil Alamin di awalnya. Jadi yang langsung dikeraskan itu adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian oleh kalangan yang tadi disebutkan, Imam Malik bin Anas ya rahimahullah dan sekalangan ulama yang sependapat dengan beliau, disimpulkan, Pak, berarti Bismillahirrahmanirrahim ini bukan ayat dari surah Al-Fatihah dan bukan Quran, kata mereka. Dan juga tidak dibaca di dalam sholat. Nah berarti menurut mereka kalau orang sholat itu selepas bacaan takbiratul ihram itu langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak baca doa iftitah, tidak membaca ta'awudz, a'udzubillah minasyaitonirrajim, tidak juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini mazhab mereka, Pak. Dan sampai hari ini penganut mazhab ini masih ada. Ya, terutama mazhab Maliki ini kita lihat pertumbuhannya itu di benua Afrika sana, di sejumlah negara yang ada di sana, misalnya di Libya, ya di Maroko, di Aljazair, Tunisia, kemudian di wilayah-wilayah Afrika Selatan juga sebagiannya, ya. Nah, jadi kalau misalnya seandainya kita ikut sholat bersama mereka, ini Pak, saudara-saudara kita yang bermazhab Maliki, imamnya itu sholat Allahu Akbar, takbir. Nah, juga banyak dari mereka tidak bersedekap, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri waktu sholat. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bilang cepet banget ya gitu. Kalau kita sholat kan imamnya setelah takbiratul ihram kan diam dulu sejenak, Pak. Baca doa iftitah, baca ta'awudz, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim dikeraskan atau mungkin disirkan. Ini enggak, ya. Nah dulu kawan kami banyak di Mesir sana yang bermazhab Maliki ini, dan ya sebagai informasi meskipun mungkin pernah saya sampaikan, jadi kalau kita belajar di Al-Azhar itu, Pak, dari mulai SMP ya hingga di jenjang kuliah itu memang setiap siswa dan mahasiswa itu diharuskan memilih salah satu dari 4 mazhab yang berkembang nih di dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya mempelajari hukum Islam itu lebih sistematis, karena memang mazhab-mazhab ini bertumbuh dan berkembang di sepanjang peradaban Islam, ya, sepanjang sejarah peradaban Islam, dan masing-masing mazhab ini memiliki ulama ya yang mendalami berbagai cabang ilmu. Jadi dalam satu mazhab seperti mazhab Syafi'i misalnya, pilihan kami kalau orang Indonesia, orang Asia ini memilih mazhab Syafi'i,
Di mazhab Syafi'i itu ada banyak ahli tafsirnya, ada banyak ahli hadisnya, ada banyak ahli fikihnya, ada banyak ahli bahasanya, ya, dan ilmu-ilmu lain yang memang dibutuhkan. Nah, kalau yang dari Afrika sana banyak milih mazhab Maliki misalnya. Nah, enak Pak, ketemu teman-teman bermazhab Maliki, kita bisa diskusi, bisa ngobrol, bisa bertanya tentang mazhab mereka dalam persoalan-persoalan tertentu gitu, yang spesifik. Gimana kalau di mazhab antum? Ini masalah ini, oh begini. Begitu juga kita bisa melihat praktiknya. Jadi kalau kita sholat berjamaah, imamnya dari teman-teman yang bermazhab Maliki, begitu praktiknya. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak baca apa-apa, setelah takbiratul ihram langsung alhamdulillah. Nah, ini ada dasar-dasar argumentasinya yang disusun oleh mazhab yang mereka anut. Ya, seperti tadi saya jelaskan secara sederhana. Jadi diyakini bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan Al-Quran dan bukan merupakan ayat dari surah Al-Fatihah. Meskipun mereka sepakat tadi bahwa ayat surah Al-Fatihah itu jumlahnya adalah 7 ayat. Nah, jadi bagaimana kemudian nih? Kita bilang 7, mulainya dari bismillahirrahmanirrahim. Begitulah yang kita lihat di Quran kita, di mushaf kita. Di mushaf sandal Al-Quran pun mengikuti yang itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayat pertama. Nah, kalau dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin, ya, berarti 7 ayatnya bagaimana? Menghitungnya, di mana penggalannya? Ini kan yang penting kita ketahui. Nah, mereka menghitungnya begini, atau kita dulu, ya. Kita maksudnya, ini saya mewakili mushaf Al-Quran yang banyak beredar di negeri kita. Karena dia mengacu pada salah satu periwayatan Al-Quran yang memang sah, mutawatir. Ya, sah artinya diriwayatkan oleh banyak orang dari banyak orang. Dari generasi ke generasi selanjutnya secara turun-temurun. Nah, kita menghitungnya bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat ke-2. Ar-Rahmanirrahim ayat ke-3. Maliki yaumiddin ayat ke-4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat ke-5. Ihdinas siratal mustaqim ayat ke-6. Ayat ke-7-nya panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 ayat. Ini hitungan berdasarkan salah satu riwayat dari periwayatan Al-Qur'an yang ada. Dan inilah yang banyak beredar, ya, di mushaf-mushaf di negeri kita. Meskipun saya waktu itu pernah saya sampaikan bahwa mushaf ini banyak Pak periwayatannya, ya, yang mutawatir, yang sah. Dan di negeri kita pun pernah, mungkin masih ada, hanya sudah langka untuk saat ini, tapi pernah beredar, ya, mushaf-mushaf yang bismillahirrahmanirrahimnya itu tidak dimasukkan ke dalam ayat Al-Fatihah. Nah, mushaf-mushaf negeri lain, nah ini juga selalu jadi fokus, ya, perhatian kita nih dalam pengkajian Al-Quran. Mushaf-mushaf negeri lain juga ada yang mengacu pada periwayatan lain. Nah, diantaranya yang tidak memasukkan bismillahirrahmanirrahim ke dalam ayat dari surah Al-Fatihah. Seperti contohnya mushaf Al-Jamahiriyah misalnya. Mushaf Al-Jamahiriyah ini mushaf terbitan Libya. Dia mengacu pada periwayatan, ya, riwayatnya siapa namanya? Riwayat Nafi namanya. Riwayat Nafi. Kalau mushaf kita nih mushaf riwayat, ya, Hafs dari Asim. Riwayat Asim. Ya, riwayat Hafs dari Asim. Kalau mereka biasanya yang di Libya itu mengikuti periwayatan Qalun dari Nafi. Dan ini termasuk dari, ya, sejumlah riwayat-riwayat yang memang sah dan mutawatir, meyakinkan gitu artinya keabsahannya dari kitab suci Al-Quran. Nah, di sana nggak memasukkan bismillah sebagai ayat surah Al-Fatihah. Nah, kalau yang 7 tanpa surah Al-Fatihah berarti penghitungannya, ya, ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua ar-rahmanirrahim, ayat ketiga maliki yaumiddin, ayat keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat kelima ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6 siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai situ. Ayat ke-7, ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jadi 1 ayat, Pak. Jadi yang di kita 1 ayat, di sana dipenggal jadi 2 ayat. Ya. Nah, ini uraian tentang mazhab tadi.
Ini satu ya kalangan dari para ulama. Jadi mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Dan kemudian mereka bilang tidak dibaca, terutama dalam sholat fardu tidak dibaca. Dalam sholat sunnah mungkin mereka memberi keringanan, boleh dibaca. Nah kemudian ada kalangan kedua nih, ya, dan ketiga. Ini mereka bersepakat dalam satu poin dan berselisih dalam satu poin lainnya. Nah kalangan kedua ketiga ini bersepakat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu adalah Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Didasarkan pada sejumlah riwayat-riwayat hadis di mana ya Rasulullah SAW menerima wahyu bismillahirrahmanirrahim itu, dan Rasulullah SAW membaca bismillahirrahmanirrahim itu di awal surah yang diwahyukan kepadanya. Nah, jadi mereka bersepakat pada titik ini bahwa bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari Al-Quran. Tapi kemudian mereka berselisih lagi di poin lainnya, yaitu apakah dia ayat pertama dari surah Al-Fatihah atau bukan. Nah satu kalangan bilang dia ayat Quran, tapi bukan ayat pertama surah Al-Fatihah dan juga bukan ayat pertama dari setiap surah setelahnya. Nah kalangan ini nih diantaranya ya adalah Imam Abu Hanifah atau kita biasa sebut Imam Hanafi. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal dalam salah satu riwayat dari beliau kita sebut biasa Imam Hambali. Jadi mereka bilang bismillah ini kalangan yang kedua ini ayat dari Al-Quran, tapi bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi tetap seperti yang tadi, surah Al-Fatihahnya dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tapi bismillahnya karena dia Quran, dia boleh dibaca di dalam sholat. Sunnah untuk dibaca, ya, sunnah untuk dibaca. Tapi kalau misalnya tidak dibaca, sholat kita tetap sah dan bacaan Al-Fatihah kita tetap lengkap. Nah, berbeda dengan yang ketiga, ini kalangan yang ketiga yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim ini adalah Al-Quran, ayat juga dari surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah 7 ayat dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang berpendapat dengan pendapat ketiga ini diantaranya adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, ini yang diajarkan ya di mazhab Syafi'i. Nah, diantaranya yang dipahami oleh banyak kalangan dari masyarakat kita dari sejak dulu sampai sekarang, Pak. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Berarti kalau surah Al-Fatihah merupakan salah satu rukun sholat, ya, berarti dia tidak sah kalau bismillahirrahmanirrahimnya tidak dibaca. Ya kan? Nah, makanya yang pernah saya ceritakan juga dulu tahun 80-an misalnya,